Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas mengenai posisi, perpindahan, dan vektor separasi. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, kalau kita berbicara posisi, maka kita berhubungan dengan lokasi dari suatu titik. Nah, pada koordinat kartesian, kalau kita ingin mengetahui di mana lokasi dari suatu titik dalam tiga dimensi, kita bisa mendeskripsikan lokasi dari titik itu dengan membuat list nilai X, Y, Z dari titik itu. Dan kita menarik sebuah vektor dari titik pusat, dari titik 0,0,0 menuju ke titik di mana menuju ke titik di mana titik itu berada. Jadi kalau misalkan kita eh, coba gambar misalkan kita punya sebuah koordinat kartesian. Nah, misalkan kita punya sebuah koordinat kartesian, katakanlah ini. Oke, ini ya, ini. Terus katakanlah yang bagian sini sebagai sumbu X, yang ini sumbu Y, dan ini sumbu Z. Nah, misalkan kita ingin mengetahui posisi dari suatu titik, katakanlah ada titik di sini misalkan. Nah, kita perlu tahu berapa nilai titik ini, berapa nilai X titik ini, nilai Y titik ini, dan nilai Z titik ini. Oke, katakanlah dalam sumbu Y sekian, Z sekian, dan dalam sumbu X sekian. Oke. Nah, jadi titik ini kita katakan berada di titik X, Y, Z. Nah, kalau kita membuat sebuah vektor yang berasal dari titik pusat sini ke titik ini, nah, katakanlah dia namanya vektor R. Nah, maka vektor R ini yang kita sebut sebagai vektor posisi. Yang mana vektor posisi ini adalah vektor yang berasal dari titik pusat menuju ke titik yang kita tuju. Nah, sehingga kita bisa tuliskan vektor posisi dari titik ini sebagai R sama dengan X, X topi, kemudian plus Y, Y topi, plus Z, Z topi. Oke, ini merupakan arah, ini merupakan vektor R, yang vektor R itu mengarah dari titik pusat menuju ke titik di mana titik itu berada. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya kalau misalkan kita ditanya berapa panjang dari R ini, berapa magnitudo dari R ini, kita bisa dapatkan magnitudo dari R, dia sama dengan tentu saja akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, sekarang misal kita ditanya berapa vektor, seperti apa vektor satuan yang berada pada arah R. Ya, kita tinggal mencari R topi, dan R topi itu tentu saja sama dengan R, vektor R, kita bagi dengan magnitudo dari R. Kok bisa gini? Ya, asal-usulnya ini. Asal-usulnya sama dengan di video sebelumnya. R, vektor R, ini tentu sama dengan magnitudo R kalikan vektor satuan arah R.
Sehingga kalau kita mencari vektor satuan arah R atau R topi, maka dia akan sama dengan vektor R kita bagi dengan magnitude dari R. Atau kita dapatkan dia sama dengan X, X topi tambah Y topi tambah Z, Z topi. Kita bagi dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, itu merupakan sebuah vektor satuan yang arahnya searah dengan vektor vektor posisi. Nah, sekarang misalkan kita ingin mencari perubahan dari vektor posisi. Jadi misalkan eh, ini gerak ke sana misalkan, berarti kan ada perubahan posisi. Nah, kita bagaimana mencari itu? Katakanlah kita ingin mencari sebentar, kita coba gambarkan lagi. Kita gambarkan lagi. Oke. Oke. Sekarang bagaimana misalkan kita ingin mencari berapa perubahan dari titik ini ke titik katakanlah titik ini. Katakanlah titik ini. Yang sekarang titik ini ada di X plus DX, kemudian yang ini Y plus DY, kemudian yang ini Z plus DZ. Ya, ada pergeseran yang sangat kecil dari posisi. Sekarang bagaimana perubahan dari vektor posisinya? Ya, tentu saja perubahan, oh sebentar, perubahan dari, katakanlah kita lambangkan L ya, misalkan. DL ini menyatakan perubahan vektor yang sangat kecil, maka dia akan sama dengan tentu saja dx kali x topi tambah dy kali y topi tambah dz kalikan z topi. Oke, ini kita sudah merumuskan bagaimana untuk mencari vektor posisi, magnitude dari vektor posisi, vektor satuan searah vektor posisi, dan mencari perubahan yang sangat kecil dari vektor posisi. Oke, kalau kita berbicara tentang vektor posisi, nah kita pada elektrodinamika sering dihadapkan dengan kasus yang berhubungan dengan dua titik. Oke. Dalam elektrodinamika kita sering berhadapan dengan kasus katakanlah ada dua titik. Nah, ada dua titik. Ya contohnya apa? Misalkan kita berbicara tentang bagaimana pengaruh dari medan listrik, maka tentu akan ada sumber dari medan itu dan akan ada titik di mana dia yang merasakan medan itu. Oke, titik di mana medan itu berasal kita katakan dia sebagai source point, di source point ya. Dan vektor yang mengarah ke sana kita namakan dia sebagai R aksen katakanlah. Dan vektor titik di mana titik itu merasakan medan dari titik source point ini, kita katakan vektor posisi yang menuju titik itu sebagai katakanlah R. R. Jadi ini kita namakan dulu ya. Yang ini source point katakanlah source point. Yang ini field point. Atau kita katakan misalkan sebentar. Atau katakan saja ini titik sumber dan ini titik medan. Nah, tentu saja kalau kita berhubungan dengan dua titik ini kita sering dihadapkan dengan bagaimana kita menghitung panjang dari antara dua titik ini.
Sehingga kita perlu mengadopsi sebuah variabel baru. Katakanlah kita perlu sebuah vektor yang mengarah dari titik sumber ke titik medan. Katakanlah kita memerlukan vektor ini, dan vektor yang arahnya dari titik sumber menuju titik medan ini, kita katakan dia sebagai vektor separasi. Ya, kita lambangkan saja sebagai R seperti ini. Yang mana kita akhirnya punya hubungan, tentu saja R itu akan sama dengan R aksen plus R, sehingga kita punya vektor separasi ini atau R ini, dia sama dengan R, kita kurangi dengan R aksen. Oke, dan tentu saja magnitudenya dia akan sama dengan magnitud dari R dikurangi R aksen. Oke. Nah, lalu sama dengan tadi kalau kita mau mencari vektor satuannya atau R topi ini, dia akan sama dengan R kita bagi dengan bentar, R kita bagi dengan magnitud dari R, atau dia akan sama dengan R min R aksen kita bagi dengan magnitud dari R min R aksen. Oke, lalu bagaimana kita mendapatkan nilai dari R sebagai vektor separasi ini dalam koordinat kartesian? Ya, tentu saja karena kita sudah punya nilai dari R. Katakanlah kita punya R itu sama dengan eh, X X topi, kemudian plus Y topi, plus Z topi, dan R aksen itu katakanlah sama dengan X aksen X topi, kemudian plus Y aksen, oh maaf, Y aksen Y topi, dan plus Z aksen Z topi. Maka untuk nyari R yang dia sama dengan R min R aksen, maka R dia akan sama dengan X min X aksen X topi, kemudian plus Y min Y aksen Y topi, dan plus Z min Z aksen Z topi. Oke, seperti itu. Dan untuk magnitudnya, tentu saja dengan cara yang sama kita akan dapat dia sama dengan akar dari ini, kita kuadratkan, kemudian ditambah ini, kita kuadratkan, kemudian ditambah ini, kita kuadratkan. Dan tentu saja untuk mencari R topi, dia sama dengan R, kita bagi dengan magnitud dari R. Bentar. R ya, kita bagi dengan magnitud dari R, dia sama dengan ini semua, kita bagi dengan, sebentar, ini ya, kita bagi dengan ini. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba membahas problem 1.7. Nah, di sini kita disuruh mencari vektor separasi yang dilambangkan dengan R ini dari titik sumber 2,8,7, ini koordinatnya,
ke titik Medan 2, oh maaf 4,6,8. Lalu kita juga disuruh menentukan magnitud dari R, atau kita nyari ini, dan tentukan juga R topi atau vektor satuan yang mengarah ke R. Oke, kita diminta untuk mencari ini. Nah, oke, kita coba jawab soal ini. Bentar. Nah, tentu saja kita di sini diminta untuk mencari R sebagai vektor separasi. Dimana kita sudah tahu titik sumbernya sudah ada nilainya. Kita coba tuliskan dulu. Katakanlah titik sumber itu sebagai sama dengan tadi ya. Kita katakan titik sumber sebagai R aksen. Maka R aksen dia akan sama dengan 2 X topi plus 8 Y topi plus 7 Z topi. Dan R dia akan sama dengan 4 X topi plus 6 Y topi plus 8 Z topi. Maka kalau kita mau nyari R, dia akan sama dengan R min R aksen. Dan tentu saja dia sama dengan 4 kurangi 2 X topi, kemudian tambah 6 kurangi 8 Y topi, kemudian tambah 8 kurangi 7 Z topi. Dan kita dapatkan hasilnya dia sama dengan 2 X topi dikurangi 2 Y topi plus Z topi. Nah, oke. Kita sudah dapatkan nilai dari R. Lalu selanjutnya berapa magnitud dari R? Tentu saja dia sama dengan akar 2 kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Dan dia hasilnya sama dengan akar 9, ya, sama dengan 3. Oke, selanjutnya kita nyari S topi. Oh, maaf. Kita nyari R topi. Dia sama dengan R, kita bagi, bentar. Vektor R kita bagi dengan magnitud dari R. Dan dia sama dengan 2X. Oke, ini ya, ini tak tulis semua ya. Ini tak tulis semua. Lalu ini dibagi 3. Atau kita dapatkan akhirnya ini dia sama dengan sepertiga dari ini. Oke, kita sudah mendapatkan nilai dari vektor separasi R, kemudian magnitud dari R, dan nilai dari R topi. Oke, ini sudah menjawab. Mungkin untuk video ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.